paling jauh dari Medan kayaknya. Ada yang dari Bogor, Ada dari Aceh, Pak. Sumedang, Dari Langsa ada. Cibinong, Aceh ada Siorla, juga, Masya Allah. Kampung saya di Ada. Perla, ya. Kampung saya di Perla, Siorla. 1/2 jam dari Langsa ya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan diskusi malam hari ini bersama-sama bareng-bareng kita. Mudah-mudahan materi malam hari ini menambah wawasan kepada kita semua dan memudahkan Bapak Ibu yang belum tahu tes dia, jadinya tahu tes dia. Kemudian yang sudah tahu tes dia, akhirnya lebih semangat lagi syiarnya, insya Allah. Kawan-kawan konsultan dari Medan, dari daerah-daerah yang lain ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa share screen, Mas Parabi, Bisa, Pak. Langsung bisa. bisa ya. Coba, Bismillah. Oke. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan flyer yang kita dapat bersama-sama, materi kita malam hari ini dengan tema apa itu tes dia dan kemudian temanya adalah peta bukan wilayah sebenarnya. Saya mau tanya dulu boleh dijawab melalui kolom chat atau eh, kolom chat aja mungkin ya. Ada yang paham tentang materi apa itu peta? Tergambar nggak kira-kira melihat judul ini Bapak Ibu? Peta bukan wilayah sebenarnya. Nah, gimana tuh kira-kira? Halo, ada orang ini? Ada Ustadz. Belum Ustaz, Oke, belum tergambar. Ada Pak. belum apa ini peta itu apa gitu ya, globe dan seterusnya Wilayah. gitu. Orang mau belajar tes dia kok judulnya aneh kali gitu ya Pak. Kira-kira gitu ya. Peta bukan wilayah sebenarnya. Kasih pendapat dulu boleh dengan suara. Saya nggak ngelihat chat ini. Kayak mana cara ngelihat chatnya? Ah, Bapak Ibu. Yuk ada, yuk kita kasih pendapat dulu. Peta bukan wilayah sebenarnya. Ketika Bapak Ibu melihat judul ini, apa yang tergambar oleh Bapak Ibu? Kira-kira apa kaitannya sama tes dia? Boleh? Mana nih orang? Halo? Pada pada jawab di chat Ustadz. Oh, jawab di chat ya. Saya coba buka Iya. chatnya. Oke. Peta dari wilayah sebenarnya dunia bukan petunjuk hidup sesungguhnya. Masya Allah. Syariah kali ya. Apa yang kita lihat bukan merupakan kemampuan sebenarnya berkaitan dengan road mekah, Pak. Yes, bisa juga. Apa yang kamu pikirkan belum tentu sama dengan saya pikirkan. Yes, ini Bu Yasinta ya. Baru belajar kayaknya ya, Bu. Berarti petanya tersebut tidak menggambarkan bentuk. Yes. Ya, semua jawabannya Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tapaki dulu satu demi satu, tidak berpanjang-panjang malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita bareng-bareng. Mana dia? Peta seperti dream, wilayah sebenarnya adalah action. Wilayah sebenarnya adalah action. Ini ketawa suaranya kentara kali ya, Mas Buba ini kayaknya. Bukan ya? Ini Ustaz, jangan sampai kita menyamakan representasi dengan realitas aslinya. Oke, baik. Bapak Ibu. Baik ya. Ini semua jawabannya luar biasa. Kira-kira sudah paham lah itu peta. Yang namanya peta itu kan sebagai petunjuk ya Bapak Ibu. Dia beda memang antara peta itu dengan skalanya yang kecil, sementara hasilnya itu berbeda memang dengan yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini kayak mana caranya ya? Oke.
Nggak mau jalan dia Mas Parabi. Coba saya share screen lagi. Oke, slideshow kah, Pak? Di Oke, sudah nampak ya? Baik. Ini pertanyaan pertama. Bapak Ibu sehat semuanya? Kita jawab ulang lagi. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, best aku. your Ya, life. base your life, Masya Allah, tabarakallah. Kita harus bisa pastikan bahwa keadaan kita harus baik-baik saja, baik itu keadaan fisik, keadaan hati, keadaan ruh, dan keadaan jasad kita harus kita bisa pastikan ini ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa berlaku adil atas apa yang Allah berikan di kehidupan kita. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu, manusia itu kan ada 4 unsur ya, ada unsur jasad, ada ruh, ada nafsu, dan kemudian ada apa satu lagi? Ruh dan jasad. Nah, itu ruh dan jasad. Semoga kita berlaku adil kepada ruh dan jasad. Hari ini sebenarnya kita belajar bareng-bareng supaya ruh kita ini terbenahi dengan ilmu, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabar yang punya hutang segera lunas hutangnya. Kemudian yang masih tersimpan vouchernya segera habis vouchernya ya Pak, Bu. Mudah-mudahan bisa dapat margin sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang konsultan yang belum bergabung, Bapak Ibu yang belum tahu tes dia, nah nanti kita bareng-bareng belajar ini apa tuh tes dia. Baik ya. Nah, berkenaan dengan judul dan materi kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Bapak Ibu pernah lihat ini apa? Kita peta. Peta ya. Ini kalau tadi agak di zoom ini peta kota Medan, Pak. Kira-kira ada nggak yang tergambar dengan begitu disebutkan Medan, ditunjukin petanya, ini peta Medan loh. Ada nggak yang pernah ke Medan? Medan tuh kayak mana gitu? Orangnya apa namanya? Daerahnya. Brastagi itu bukan Medan ya, Pak. Orang bilangnya Brastagi Nah, itu Medan. Eh, Kabupaten Karo, ada Ustaz. Kabupaten Karo. Ada juga dibilang nanti kalau ketemu di Jakarta orang mana? Orang Medan. Medannya di mana? Siantar katanya. Ah, itu beda ya, Pak. Siantar itu bukan Medan. Jadi yang kita lihat ini adalah peta Medan, gitu. Nah, peta Medan ini memang nggak mencerminkan sebenarnya. Begitu dikasih tunjuk petanya Medan di dalam mapnya itu, baik yang dari satelit ataupun dari tipe-tipe yang jalan-jalan kayak gini, ini nggak menggambarkan sama sekali. Memang di situ jelas dia jalan, misalnya jalan Pasundan nomor 32 bisa kita perbesar, tapi dia tidak memberitahu informasi yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang pernah sudah ke Medan, Bapak Ibu? Kecuali orang Medan lah ya. Yang dari Jawa ada? Belum. Belum ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke Medan ya, Bapak Ibu. Ngapain? Makan durian gitu. Sekalian dibawa katanya Kiai Gozel juga mau ke Medan, tapi belum sempat. Iya, itu ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ngelihat peta, ini adalah cerminan, tapi tidak menunjukkan wilayah yang sebenarnya. Gitu dia. Jadi peta tidak menunjukkan wilayah yang sebenarnya. Apa wilayah? Nah, bagaimana hasilnya setelah kita lihat ternyata Medan tuh kayak gini. Nggak jalan lagi sih. Tuh, Medan. Ini Medan. Ada yang pernah lihat Medan kayak gini? Yang di atas, yang ada posnya. Ini lapangan Merdeka Medan nih. Iya, kantor Lapangan pos, kantor pos besar. kantor pos. Kantor pos besar sebelum direnovasi ini dia. Nah, itu dia. Jadi terlihat ya, oh ternyata ini sebenarnya Medan itu. Ngomongnya pun harus pakai bah gitu, nggak juga ya Bapak Ibu. Jadi bah itu bukan bukan ciri khas Medan sebenarnya. Nah, yang kedua ini Medan. Ada yang nggak pernah melihat kantor pos besar itu, tapi dia cuma melihat jam besar yang di dekat Bundaran Golden namanya nih, di Pasar Petisak. Ini pusat kota, titik nolnya Medan tuh di sini. Kalau diukur dari Medan ke Binjai, titiknya dibuat dari sini tuh Bapak Ibu. Nah, tergambar ya, itu Medan. Apalagi? Tuh.
Nah, ini lapangan Merdeka yang sudah direnovasi oleh Bang Bobi waktu itu sih. Nah, kira-kira dari petunjuk ini Bapak Ibu bisa jelas nggak tentang materi ini? Sebelah yang pertama tadi, sebelah kiri itu peta Medan. Tapi gambar yang sesungguhnya Medan itu berbeda jauh nggak? Berbeda ya, Pak? Bu? Beda. Beda ya? Beda jauh memang. Nah, ini kalau yang ini dia petanya, kita lihat dari peta. Ya kita kalau mau ke Medan harus ngelihat map seperti ini dia. Tapi yang kita lihat dalam map itu bukan yang sesungguhnya. Artinya memang berbeda-beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih mendekatkan gini, kira-kira dari materi atau judul kita hari ini supaya mendekatkan pemahaman kita semua. Bapak Ibu pernah dengar cerita eh, tiga orang buta dengan gajah? Belum Ustaz. Nah, belum ya. Jadi mereka ditanya, dihadapkan Belum, sama Ustaz. seekor gajah. Ada yang berdiri di sisi depan, ada yang berdiri di sisi belakang, ada yang berdiri di sisi samping. Nah, orang mereka ditanya oleh seseorang, coba sebutkan kalian bertiga, apa yang kalian lihat gajah itu seperti apa? Apa yang kalian rasakan gajah itu seperti apa? Nah, kebetulan yang depan itu megang belalainya, Bapak Ibu. Jadi belalainya itu dipegang, maka dia sebutkan gajah itu bentuknya panjang, katanya gitu. Gajah itu panjang. Rupanya yang di samping dipegangnya lebar kali kuping gajah itu. Jadi disebutkannya gajah itu lebar gitu. Dan satu lagi, apa yang dipegangnya? Ternyata dipegangnya kaki. Kakinya aja besar. Berarti gajah itu sebesar kali katanya gitu. Jadi tidak tergambar memang. Kalau memang tidak, yang bisa ngelihat bentuk aslinya adalah orang yang bisa ngelihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di apa namanya? Di dalam kita kaitkan dengan agama kita Islam, judul dari materi kita malam hari ini cuman mau bilang gini, jangan egois. Masing-masing kita punya pandangan sendiri. Masing-masing kita, masing-masing orang, masing-masing anak, masing-masing pasangan itu punya pandangan sendiri tentang hidup mereka. Nah, dengan memahami karakter, dengan memahami bahasa, apa namanya, dengan memahami eh, wilayah yang sesungguhnya, kita akan bisa paham siapa dia, apa yang dibutuhkannya. Nah, malam hari ini kita belajar tentang peta itu, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Pesan malam hari ini melalui judul kita adalah jangan egois, gitu. Sehingga egois itu nanti akan membuatmu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak happy dalam kehidupan. Engkau memaksakan pendapatmu ke orang lain, justru yang sebenarnya bukan itu yang dia maksud. Nah, gitu dia. Jadi ini kita bagaimana memahami orang-orang di sekeliling kita, itulah bahasanya. Artinya peta itu nggak selalu menunjukkan wilayah yang sesungguhnya. Gitu. Tergambar nggak kira-kira dari judul ini, Bapak Ibu? Iya, Ustadz. Ya, baik ya. Alhamdulillah kalau memang tergambar. Nanti kalau nggak tahu langsung tanya aja ya Bapak Ibu. Atau pakai suara juga boleh karena saya nggak ngelihat chatnya ini harus dibuka-buka. Mm-mm. Baik, Ustadz. Marelan hadir. Baik, Marelan Masya Allah Tabarakallah. Ya, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing nih kita kita ngelihat orang, kemudian orang berpendapat berbeda tentang kita, ya terserah, itu bukan urusan kita. Silahkan saja. Kalau mereka berpandangan tentang apa yang kita sampaikan berbeda, itu sudut pandang mereka. Tidak ada yang perlu didebatkan. Bahwa memang tidak selamanya apa yang kita lihat menjadi wilayah yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, belum tentu. Masing-masing kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian agar dua sisi ini antara peta dengan wilayah yang sebenarnya ini nyambung, itulah yang mau kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peta sebagai petunjuk, petunjuk arah. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ini? Boleh dibaca aja ya, dibaca, nggak usah pakai chat, nggak bisa saya baca ini sesekali. Dia kalau dibuka chat saya langsung nggak bergerak dia.
Bapak Ibu boleh baca ini? Satu orang dulu. Siapa yang mau baca ini? Merah, kuning, Ya, terus? hijau, Oke. biru, hitam, coklat, Hitam. coklat, hitam, Oke. kuning, Oke. hijau, Oke. biru, Iya. coklat, merah. Oke. Iya. Ini yang saya maksud dengan peta. Tapi sebenarnya wilayah yang sebenarnya itu saya minta instruksinya ini Bapak Ibu. Coba ya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Coba satu orang. perhatikan gambar berikut, sebutkan Iya, warnanya, bukan tulisannya. bukan tulisannya. Iya, coba baca satu orang. Siapa itu tadi yang ngomong? Hijau, merah, Hijau, biru, merah, hitam, biru, coklat, Ah, kuning, oke, merah, oke. biru, coklat, hitam, kuning, kuning, Iya, hijau, merah, coklat. biru, hijau, kuning, oke. hijau, merah. Ada yang mendidih kepalanya udah? Ada yang Mutar-mutar pusing? mulai Ustadz. Mulai ya? Itu masih satu kali, Bu. Satu kali itu masih. Kalau itu berulang-ulang, kira-kira ini gambaran kehidupan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita lihat itu tulisannya merah, tapi warnanya hijau. Harusnya itu kita fahamnya itu hijau, gitu. Tidak ada keterangan di atas tadi, semua akan bilang merah, kuning, hijau. Baru setelah ada, perhatikan gambar berikut, sebutkan warna dan tulisannya. Baru di situ kita mikir, berantem dia, otak kiri sama otak kanan berantem. Hijau, merah, mulai bacanya pun mulai dia tersendat-sendat ya. Nah, ini yang kita maksud Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira berat nggak tuh Bapak Ibu bacanya tadi? Ada yang lancar? Lumayan Ustadz, berat. Main start. Berat ya? Mm-mm. Agak Orang mikir. tulisannya merah yang harus dibaca warnanya ya kan? Hijau, merah, biru, hitam, coklat, kuning, gitu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sebelum muncul kata perhatikan, kita ngelihat petanya. Tapi begitu ada instruksinya, maka itulah wilayah, itulah PR yang sesungguhnya. Itulah wilayah yang sesungguhnya. Maka kita harus cepat-cepat menyesuaikan nih, gitu. Cepat-cepat menyesuaikan. Kita nggak boleh egois. Enggak, itu bukan hijau, itu merah. Bukan, yang saya bilang sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Nah, itu instruksi itu yang harus kita pahami bareng-bareng. Bisa nggak nih? Cocok nggak? Bisa dipahami nih, kira-kira? Kalau bisa lanjut, kalau nggak kita sini dulu. Bisa, Paham. Bu. Bisa ya? Paham. Iya. Ya Nah, ini bungkus. sebenarnya filosofi hidup sih ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bentrok dia antara pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar kita, bentrok dia. Dihalangi sama pikiran kritis ya. Pernah belajar kita ini ya? Oh, belum pernah ya? Sebagian udah pernah ya kayaknya. Jadi 90% pikiran bawah sadar itu harus bisa dipaksakan muncul menjadi pikiran sadar. Agar kita bisa memahami bahwa peta itu bukan wilayah sesungguhnya. Sehingga apapun pendapat orang, apapun kreativitas orang, baik itu berumah tangga, baik itu menjadi orang tua, kita akan mudah memahamin. Gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lah ya. Anggap-anggap tahu aja lah Bapak Ibu. Biar Boleh, Pak, cepat boleh. kita ya kan. Nanti kalau kurang paham boleh di-sharing-sharingkan. Nah, saya ingin sampaikan peta sama dengan gambaran petunjuk wilayah. Peta itu petunjuk wilayah agar kita menemukan analoginya gini. Ketika kita tidak tahu sebuah tempat, maka yang kita butuhkan adalah map. Map yang kita lihat itu bukan wilayah sesungguhnya. Tapi peta itu bisa menghubungkan kita pada wilayah yang sesungguhnya, yang efeknya akan membuat sebuah kenyamanan, kebahagiaan ketika kita sudah menemukan wilayah atau tempat yang sudah akan kita tuju. Kira-kira seperti itu dia. Jadi peta itu berhubungan, bukan tidak penting. Peta itu penting, tapi nggak bisa seutuhnya kita percayai. Gitu loh. Kan kita sering dibuat nyasar ya sama Google gitu ya. Google Map itu belok kiri katanya, kiri-kiri rupanya jurang. Sering banget Ustadz. Sering ya. Itu kurang apa berarti? Kurang minum vitamin Z.
Baik ya, Bapak Ibu, peta sama dengan gambaran. Jadi memang penting peta ini. Banyak yang galau, banyak yang bingung. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Ya, kayak mana dia mau tahu tujuannya orang dia nggak punya peta, gitu kan? Dia nggak punya Google Map-nya, macam mana dia mau tahu jalan? Nanya. Mana mana zaman sekarang nanya. Harus pakai map dong, gitu. Orang mau bahagia, kan ada rumusnya, ada petanya, gitu. Orang mau harmonis, kan ada petanya, ada rumusnya. Mau anaknya soleh dan soleh, ya ada petanya, ada rumusnya, gitu loh. Gitu ya. Nah, sampai di sini peta itu sama dengan gambaran petunjuk wilayah, gitu dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk nih. Tabelnya putih. Setiap orang punya peta cinta sendiri. Oh, Contohnya kayak mana? Itu di bawah ada ya. Kalau kalau penting nanti slide-nya boleh saya bagi lah untuk kawan-kawan yang konsultan ya. Ini bisa dipakai Penting untuk. Ustaz. Nah, setiap orang punya peta cinta sendiri. Saya, pasangan saya, Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu itu punya peta sendiri, peta cintanya. Contohnya, seorang suami merasa sudah mencintai, ini sering terjadi nih ya. Saya geli-geli sendiri kalau baca apa yang saya tulis ini. Seorang suami merasa sudah mencintai istri dengan memberi nafkah dan hadiah. Karena peta cintanya suami itu hadiah. Makin bingung ya. Yang belum tes agak bingung kayaknya nih. Apa sih peta-peta cinta hadiah? Peta cintanya sama dengan hadiah. Nanti di ujung Bapak Ibu yang belum tahu, yang belum tes, ada yang udah belum tes di sini di malam hari ini yang masuk Zoom. ada Ustaz. Udah. Oh, Ya, masih ada ada. Ustaz. Oh, masih ada. Masya Allah. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Ingat kata kuncinya setiap orang punya peta cinta sendiri. Nah, contohnya apa? Seorang suami merasa mencintai istrinya, sudah mencintai istrinya dengan memberi nafkah, nggak pulang-pulang cari duit, habis itu pas ulang tahun dikasih hadiah. Nah, ternyata istrinya nggak kayak gitu peta cintanya. Capek kali ya. Ih, pusing kita anak perempuan. Masya Allah. Ya, eh, peta cintanya ternyata, tapi istri merasa nggak dicintai. Kenapa? Karena dia lebih butuh perhatian dan waktu daripada hadiah atau nafkah yang diberi. Kalau itu menurut dia udah biasa lah itu. Itu memang kewajiban suami. Nah, paham nih, Kak? Yang slide yang ini ada pertanyaan kira-kira? Coba dulu, supaya kita bisa lanjut. Paham Ustaz. Paham, Lanjut, Ustaz. Ustaz. Ya Allah, Ustaz paham. Oh, Lanjut, Masya Ustaz. Allah. Kok sedih ya dengar suara-suara Bapak Ibu ya? Kayaknya pengalaman semua ini. Jadinya yang Bapak-Bapak ini pengalamannya kan. Capek ya Pak? Saya ulang ini supaya bisa meresap dan merasuk ke jiwa masing-masing dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Seorang suami ngerasa sudah mencintai istrinya dengan memberi nafkah, hadiah, karena peta cinta si suami itu hadiah. Kalau yang sudah tes sudah tahu dia tuh jempol, gitu. Tapi rupanya istrinya merasa nggak dicintai, dikasih hadiah, dikasih nafkah, nggak dicintai. Dia lebih butuh perhatian, waktu. Ternyata istrinya itu orang apa tuh? Kelingking. Manis. Kelingking, Manis. Ustaz. Bukan. Salah, Manis. quality time. Manis. Manis Manis. Ustaz, manis. Itu dia. Iya, kasihan kali si suaminya ini ya. Kan ini akhirnya ketika kita nggak tahu tuh petanya, kita nggak bisa tahu wilayah sebenarnya wilayah wilayah cinta istri kita tuh di mana gitu loh. Kalau selama ini mungkin kita bicara tentang anak ya, tapi malam hari ini saya lebih tertarik berbicara tentang pasangan suami istri. Biar Bapak Ibu paham bahwa tes dia ini bukan cuma untuk anak-anak gitu loh. Bukan cuma untuk anak sekolah, bukan gitu. Apalagi yang sudah jadi konsultan, ingat, halo bro, gitu. Halo bro, kau tuh bisa dapat uang tiap hari dari mana? Keluarga yang bermasalah, gitu misalnya. Paham ya? Jadi jangan kejar tuh semua sekolah. Ada yang sekolah silahkan. Saya bilang gini sama kawan-kawan Medan, silahkan kejar itu sekolah-sekolah itu. Itu untuk uang tahunan. Tapi untuk uang harian ada nggak? Inilah pasarnya keluarga, gitu saya bilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang belum bergabung menjadi konsultan,
Tapi untuk kawan-kawan konsultan inilah salah satu informasinya ya. Bisa kita terapkan di sini bisa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi? Wilayah sebenarnya cinta itu ada. Sebenarnya cinta itu ada. Realitas yang terjadi adalah suami memang cinta, tapi tidak sampai karena bahasanya berbeda. Ini kenapa dia bisa berselisih terus setiap hari? Karena suaminya nggak paham apa wilayah sebenarnya istrinya. Petanya dia tahu, tapi wilayahnya dia nggak tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah bukan pada cinta yang hilang, tapi peta cinta yang berbeda. Ini dia. Keren nggak ini? Kira-kira? Nggak jadi cerai orang kalau kita kasih wejangan kayak gini, Insyaallah, Bapak Ibu. keren Ustaz. Keren Saya Ustaz. belakangan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu kedatangan klien hampir 11 pasangan suami istri. Ada yang usia pernikahan 28 tahun mau bercerai. Ya kebanyakan gara-gara nggak paham ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya bilang sama orang quality time itu orang jari manis ya. Iya Kalau Ustaz. istrinya itu quality time, dia paham bahwa istrinya quality time. Saya bilang, kalaupun Bapak punya mobil, Pak, nggak usahlah Bapak naik mobil. Ajaklah istri Bapak tuh jam 9 malam atau jam 10 malam naik sepeda motor. Tapi jangan di Medan. Medan banyak kali begalnya. Entah daerah-daerah lain lah kan. Nah, bawa sepeda motor, cari jalan yang agak berlubang sedikit. Atau banyak polisi tidurnya. Kan di peluknya kita itu. Gitu, Bapak Ibu. Rupanya gara-gara itu akhirnya nggak jadi minta ke pengadilan agama. Romantis quality time gitu, Bapak Ibu. Ini ingat ya, wilayah sebenarnya cinta itu ada. Nah, itu Bapak Ibu saya harus ulang-ulang ini supaya masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nanti eh, kita bisa pahami bareng-bareng. Realitasnya suami memang cinta tapi tidak sampai karena bahasanya berbeda. Kayak tadi, contoh di slide sebelumnya. Jadi masalahnya bukan pada cinta yang hilang, bukan nggak cinta lagi, tapi peta cintanya yang berbeda. Itu yang Bapak Ibu harus paham, gitu ya. Terus kayak mana kami nih? Selanjutnya apa yang harus kami lakukan, gitu loh, ya kan? Ini dia. Eh, biar agak romantis sedikit ya, dengar suaranya. Nggak Suaranya dengar kedengaran Bapak Ibu. Ustaz. Dengar Enggak, Ustaz. enggak ada. Suara dari slide-nya ada. Enggak ada. Nggak Nggak ada. Ustaz, dengar. nggak ada. Nggak Belum. dengar. Nggak dengar Ustaz. Nggak ada Mana ada suaranya. dengar ya suara. Oh, padahal suaranya biar romantis itu. Coba saya cek dulu ya. Oke, kalau nggak dengar nggak apa-apa. Nanti saya share aja. Nah, ini dia yang terpenting. Supaya kita tidak berlama-lama, biar banyak diskusi. Konflik rumah tangga itu sering terjadi karena beda peta, Pak. Suami menganggap bahwa peta dia itu udah, itulah dia. Jadi sama-sama tidak memahami, istri tidak memahami wilayah yang sebenarnya, suami juga tidak memahami wilayah yang sebenarnya, Bapak Ibu. Keinginan maksudnya suami itu tidak memahami apa yang diinginkan si istri, istri juga nggak memahami apa yang diinginkan suami. Itulah yang akhirnya membuat pernikahan yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun bisa bercerai, Bapak Ibu. Karena konflik rumah tangga itu seringkali hanya karena beda cara pandang, bukan yang sebenarnya sesungguhnya. Padahal saling mencintainya, tapi sama-sama apa ya, nggak mau ngerendahin hati, egois, nggak mau belajar gitu Bapak Ibu. Itu dia. Terus jadi kita ngapain? Setelah itu ngapain? Kata suami gini, Pak, aku kerja keras demi kamu. Kata istri, aku ingin kamu lebih sering di rumah, bukan cuman uang. Nah, itu dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kayak gini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bu, Bapak Ibu. Sudah pernah ada yang dapat case-case rumah tangga?
Belum, Abu. Belum ya? Belum, Ustaz. Ya. Sabar Ustadz. Jadi kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dua-duanya benar. Sama-sama. Suami udah capek kerja demi istri. Ya, itu betul. Istri juga, betul juga. Aku ingin kamu lebih sering di rumah, bukan cuman uang. Jadi istri ternyata memang nggak butuh cuman uang. Nah, itu kalau istri yang butuh quality time, berarti dia jari manis. Dua-dua benar, tapi peta masing-masing. Dari peta masing-masing. Tapi wilayah sebenarnya mereka saling mencintai. Nah, itu. Hanya perkara gara-gara peta aja ini. Hanya gara-gara peta saja, rumah tangga bisa berantakan, rumah tangga bisa tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan wasilah tes dia ini kita bisa membantu banyak orang ya, yang mau bercerai jadi tidak, yang sudah dekat jadi lebih harmonis, gitu ya Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah, solusinya apa? Solusinya inilah, mengenali peta pasangan atau bahasa cinta pasangan kita. Ada bahasa cintanya afirmasi, ada bahasa cintanya sentuhan fisik, ada hadiah, ada waktu yang berkualitas, ada tindakan melayani. Masih ingatkah ini kita yang sudah tes atau yang Bapak Ibu konsultan? Ingatkah? Masih, Abu. Masih. Masih ya, Masya Allah. Jadi Oke, dari siap. atas tadi kita bicara tentang peta, wilayah yang akhirnya gara-gara peta itu kita akhirnya berselisih pendapat. Ini bisa Bapak konversi juga ke anak nanti ya. Materi ini bisa dikonversi juga ke anak. Nah, kira-kira seperti inilah dia pasangan kita yang cara pandangnya itu beda-beda. Kalau kita terus menurutkan masing-masing peta kita, ini akan membuat kita semakin tidak nyaman di dalam berumah tangga. Solusinya apa? Mengenali peta pasangan. Melalui apa? Bahasa cinta. Bahasa cinta ada kata afirmasi, ada sentuhan fisik, ada hadiah, ada berkualitas, tindakan melayani. Nah, pertanyaan berikutnya ada. Apa pertanyaan berikutnya? Bagaimana caranya, gitu ya Bapak Ibu, yang belum pernah melakukan tes, supaya rumah tangganya bisa mudah-mudahan Allah berkahi dan sakinah, mawaddah, warahmah, sama-sama saling bisa memahami peta dan wilayah cinta kita masing-masing. Bagaimana caranya untuk bisa tahu suami saya itu kata-kata afirmasi, sentuhan fisik, hadiah, waktu berkualitas atau melayani itu kayak mana caranya? Ada yang tahu? Tes lah Yang tahu Ustadz. boleh Dulu, pulang duluan. Iya, Abu. Yang tahu boleh pulang duluan. Gak mau pulang, Abu. Nggak mau Tes pulang dia. ya. Wah, Ya, bagaimana caranya? Ya, benar sekali Bapak Ibu. Dengan menggunakan tools kayak gitu betul tulisannya ya? betul Ustadz. Iya, Salah. benar, Abu. Oh, Benar-benar. betul. Dengan menggunakan tools sahih, sahih. tes dia, dermatoglyphis intelligence analysis. Apa itu? Apa yang bisa diketahui dari tes dia ini? Dermatogli itu kan ilmu sidik jari, intelligence itu karakter kemampuan ya, bagaimana kita bisa dianak. Jadi begitu kita kasih sidik jari kita yang 10 dalam waktu yang sangat cepat dan akurasinya di atas 93%, karena saya sudah melakukannya berulang-ulang dan tidak berubah-ubah, dalam waktu yang berbeda-beda dan kurun waktu yang cukup lama, tidak setahun, ada yang setahun, ada yang setengah, lebih dari 3 bulan, tapi hasilnya itu tidak akan pernah berbeda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan menggunakan tools tes dia. Nah, tes dia ini adalah sebuah tes sidik jari yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar informasinya sedikit-sedikit. Nah, dari yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini, apa aja yang diketahui dari tes dia itu? Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa peta kita ini harus benar-benar menghantarkan kita kepada sebuah wilayah yang sesungguhnya. Nah, itu dia. Peta yang hari ini ada harus bisa mengantarkan kita pada wilayah yang sesungguhnya. Kalau kita sudah masuk ke wilayah yang sesungguhnya, berarti tujuan, capaian itu akan semakin dekat, insya Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Apa saja yang diketahui dari tes dia ini? Bahasa cinta.
Bahasa cinta itu yang mana? Yang tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, fungsi bahasa cinta ini ternyata begitu kita misalnya nih orang jempol bahasa cintanya adalah receiving gift. Nah, orang jempol secara apa namanya sadar ataupun tidak bahwa bahasa cinta dia receiving gift itu menyentuh pikiran bawah sadarnya. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya eh, pikiran, tentang ilmu pikiran, ternyata pikiran bawah sadar itu mendominasi kita 90%. Tapi dia terhambat gara-gara ada pikiran kritis. Nah, bahasa cinta yang kita berikan, yang kita sampaikan, baik itu word of affirmation, quality time, physical touch, act of service, ataupun receiving gift, ini bagi orangnya yang tepat, maka itu akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, dia langsung seperti disayangi, dicintai, diberikan berarti pokoknya hidupnya, gitulah kira-kira. Nah, apalagi Bapak Ibu yang bisa diketahui dari tes dia ini penjurusan. Nah, kalau Bapak Ibu agak sedikit bingung dengan anak-anak yang dari SMP menuju SMA, Bapak Ibu boleh ikhtiarkan pakai tools dia ini. Nanti di situ akan dikasih tahu nomor satunya jurusannya ini, nomor duanya ini, nomor tiganya ini. Lebih memudahkan gitu. Apalagi gaya belajar dan tipe belajar gitu. Ada gaya belajarnya, ada tipe belajarnya, ada kinestetik, ada visual, ada audio gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang otak kita ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya menyebutnya bukan kasar ya, nggak kasar. Kayak gitu sedikit-sedikit bahasa Medan itu, tapi nggak keluarnya dari tadi, nah gitu dia. Itu bahasa Medan itu. Nah, informasi yang kita dapatkan, peristiwa yang kita dapatkan, itu masuk ke dalam pikiran kita melalui 3 pintu. Sebenarnya panca indera ya, tapi dirangkum dalam 2 kinestetik yang lainnya. Ada yang dengan auditori. Auditori itu apa? Mendengar Ustaz. Pendengaran. Mendengar. Dengar. Ada yang visual. Visual Melihat. tuh melihat. Melihat. Ada yang kinestetik, gerakan atau dengan Bergerak. rasa gitu ya. Nah, jadi Wow. informasi itu semua ditangkap oleh pikiran kita. Ditangkap oleh pikiran kita. Itu nanti akan berubah menjadi kata-kata, berubah menjadi akhirnya perasaan, dari perasaan jadi sifat. Sifat itu yang nanti yang akan mengarahkan kita sukses atau bahagia atau menderita. Nah, ini dia. Jadi penting kita tahu gaya belajar anak kita. Kinestetika, visual kah, atau audio kah? Nah, kita tuh di situ dia Bapak Ibu. Kemudian apalagi karakternya. Kita kalau dites dia pakai teorinya Dr. Susan ya, makanya ada segitiga, kemudian ada lingkaran, ada galur dan seterusnya. Karakter kita tuh nanti kelihatan. Misalnya jari jempol, orangnya lasa, nah, gitu. Kita bukan dukun, tapi itu berdasarkan hasil penelitian. Orangnya jempol tuh seriusnya bentar aja, gitu kan? Berarti seriusnya bentar aja, habis itu dia main dulu baru bisa serius lagi. Tapi yang perlu digarisbawahi, apa yang sedang kita lakukan ini hanya untuk mengetahui karakter dasar. Bukan ini yang sesungguhnya. Nanti perlahan-lahan naikkan levelnya dari mulai personality, kemudian mentality, morality, sampai spiritualnya. Jadi kita tidak berhenti di satu titik personality, enggak kita bawa sampai mati bahwa karakter itu melekat terus pada dirinya, enggak. Justru kita melakukan pembinaan satu naik satu tingkat, mentalnya baik, moralnya baik, akhirnya spiritualnya baik. Kalau orang sudah sampai di level spiritual baik, maka yang kelihatan adalah karakter Quran Sunnah atau kebaikan-kebaikan yang ada. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga jangan salah-salah. Jadi jangan jadikan pembenaran. Pernah, mohon maaf, ada satu case ini kalau saya boleh cerita sedikit di tempat saya yang lama gitu ya. Kawan sih yang bercerita, beliau seorang kayak kita konsultannya lah di tempat yang lama itu. Lalu ada case sebuah rumah tangga yang melibatkan konflik gara-gara harta warisan. Lalu karena sudah masing-masing keras, si kakak menyarankan adik yang paling kecil yang menjadi sumber masalah ini dibawalah tes itu supaya mengetahui siapa dia yang sesungguhnya. Nah, oleh mereka yang mengetes, akhirnya dia bilang karakternya memang begini, 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 dan dia tidak kasih penjelasan apapun, Bapak Ibu.
Sampai akhirnya singkat ceritanya mereka pulang ke rumah, akhirnya si adiknya ini hasil tes itu dijadikan pembenaran untuk membenarkan perilakunya. Betul kan? Aku kayak gini orangnya kan, kalian nggak percaya. Nggak bisa kalian. Akhirnya bukan jalan keluar yang mereka dapat, tapi justru semakin runcing masalahnya. Wallahu alam, entah apa yang terjadi selanjutnya. Kita mudah-mudahan kawan-kawan di tes dia ini jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita membantu orang, kita bukan bukan sekedar cari cuan, tapi kita membantu orang agar orang itu bisa menemukan wilayah yang sesungguhnya, wilayah cinta dia yang sesungguhnya. Kemudian apa lagi yang diketahui? Gaya bekerja. Jadi kalau di tes dia itu ada dua dia pilihannya. Kita bisa kalau untuk anak-anak kita bisa tahu jurusan, nanti kita pilih penjurusannya apa namanya? Karir dengan pendidikan. Kalau orang yang sudah kuliah ke atas, kalau kita ngetes, kita akan lihat dia karirnya arahnya kemana. Jadi nanti akan muncul gaya bekerja, gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir tuh, find your great bosses, gitu ya tulisannya ya. Entah apapun itu, kayak gitulah kira-kira bahasa Jawanya ya, Bapak Ibu find your great. Apa tuh Bu Yasinta artinya? Find your great. Your Kenali, great. kenali dirimu yang Hebatmu, lebih baik. gitu ya. Oke, Bapak Ibu, semoga materi malam hari ini memberikan pemahaman kepada kita. Ternyata begitu penting tes dia ini, tapi tidak menjadikan ini sebagai apa ya? Ini kita menganggapnya adalah salah satu tools yang kita yakini ini akan menunjukkan kita dari peta sampai ke wilayah yang sesungguhnya. Nah, kira-kira gitu. Saya kembalikan kepada Bang Farabi. Tafadhol Bang Farabi. Baik, Masya Allah, terima tabarakallah. kasih kepada Bu Aska, Jazakallahu khairan katsiran atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya para orang tua, para pasangan, pasutri. Baiklah, em, kita buka sesi tanya jawab ya, Abu Aska. Bapak Ibu sekalian, Tafadhol. yang ingin bertanya silakan untuk on mic ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat dan mengenalkan diri, begitu ya. Baik, kita buka berapa orang penanya di sesi ini, Pak? Kita buka 3 penanya dulu ya, Pak. Baik, Ibu Ai dari Cibubur ya, lagi di Cibubur, Bu. Silakan tanya. Bu Ayu japri aja kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Aska. Waalaikumsalam. Bu Sehat, Ai, Ustadz. Bu Ai, kasih dulu Ya, itunya Bu Ai, tagline-nya orang jari manis. tagline jari manis itu kan ini ya, apa namanya? eh mau tanya Kamu apa nanya, gitu ya? Oh, kamu bukan? nanya. Iya. Ya, kamu mau nanya apa jadi? Ya, hampir sama lah ya. Kamu nanya gitu. Ustadz begini ya. eh ada dua aja sih untuk hari ini ya. Ini untuk yang pertama itu begini. Untuk saya juga ada beberapa ya yang konsultasi terkait dengan persoalan rumah tangga gitu kan. Tapi untuk memulai membuka wacana gitu loh bahwa bahasanya begini, mau nggak Bu kita lakukan tes dia, misalnya gitu. Itu kan kayaknya biasanya orang itu kan memang belum pernah tes dia nih. Jadi fokusnya kepada persoalannya begitu. Misalnya suami yang ABCD gitu kan, tapi ini saya begini-begini gitu loh. Dan bahkan akhirnya, ini akhirnya ya, walaupun pendekatannya saya tidak mengetes yang bersangkutan karena bersangkutan yang curhat, akhirnya saya pakai kirologi Ustaz gitu. Oh, kayaknya nih ibu ini tipenya tipe ini nih begitu. Walaupun saya bahasanya belum menguasai ya tentang tes dia ya. Begitu. Jadi oh, ini loh, saya pengen dapat tips lah untuk masuk ketika kita berada di wilayah yang apa ya, yang mendudukkan curhat seseorang gitu loh Ustadz. Lalu masuk ke tes dia gitu kan. Itu kan kayaknya gini ya.
alah yang saya butuhkan bukan tes loh Bu Aji. Misalnya gitu loh Ustadz. Yang saya butuhkan itu tuh solusi. Nah gitu. Jadi gimana ya untuk mendekatkan hal seperti itu gitu. Gitu Ustadz. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, di dalam hubungan rumah tangga itu kan eh, ada ya sebuah rumah tangga. Ini misalnya contoh konkretnya ke saya deh. Ya, contoh konkretnya ke saya. Di situ kan di jari manis itu saya orang yang memang quality time ya di dalam kehidupan saya gitu di dalam apa di dalam kepribadian bahasa cinta gitu kan. Nah, mungkin ada berbagai macam tipe orang gitu kan yang dalam dalam menjalani hidup rumah tangga itu misalnya seperti LDM ya eh, apa namanya hubungan jarak jauh dengan keluarga kan gitu. Gitu kan Ustadz. Ya, nah ini kan kita mohon izin Ustadz. Saya mau berpikir begini, apakah dari ini dari pola-pola bahasa cinta itu apakah ada ya gitu loh yang membackup gitu loh pola hubungan dalam rumah tangga gitu loh Ustadz gitu. Karena kan memang misalnya begini, pilihan kita untuk kita LDM, long distance married ya, bukan LDR ya. Kalau LDR kita kan relationship ya. Artinya kita begini, oh berarti ternyata ada loh orang yang LDM itu nggak kuat. Pada artian saling curiga kah, apakah bagaimana begitu loh. Tapi ada yang orang LDM itu ya aman-aman aja gitu loh. Ya enjoy-enjoy aja gitu loh. Karena ada yang saling percaya, misalnya begitu. Apakah kelima yang bahasa cinta gitu loh Ustadz ya, itu bisa membackup pola-pola pola-pola komunikasi, pola-pola apa ya, pola-pola hubungan di dalam sebuah rumah tangga gitu loh Ustadz. Ya, ini saya berusaha agak dalam sih memang ya, karena kan memang dalam praktek sehari-hari itu eh, berbagai macam orang gitu kan, yang artinya begini misalnya. Ya gitulah Bu. Misalnya gini, ini misal contoh ya Ustadz ya, saya tidak mengarang misalnya begini. Ya Bu Ayi kalau kita sering ketemu juga sering ribut gitu kan. Tapi kalau kita jarang ketemu kan juga akhirnya kita kayak kalau kata bahasa orang itu di bahasa ke atas ya, kita kayak pengantin baru lagi gitu. Itu misalnya gitu loh Ustadz. Nah ini saya berusaha untuk agak lebih jauh membahasakan itu gitu loh Ustadz. Eh, Kebetulan saya juga konselor keluarga tapi sosial ya, yang sifatnya sosial, gratis, nggak bayar gitu. Cuman artinya ini saya cenderung gandrung dengan CSD ini karena saya berusaha untuk mencari mencari pola-pola gitu loh, pola-pola gimana ya supaya ini bisa menjadi juga bagian dari apa ya, jadi jembatan gitu loh ketika saya menangani persoalan rumah tangga. Nah, ketepatannya Ustadz Abu Askani temanya pas banget nih gitu loh untuk untuk saya gitu. Yang awalnya saya nggak bisa Zoom ya karena ada cucu kan, tapi alhamdulillah bisa dikondisikan dan saya bisa ikut pada hari ini. Mohon izin Ustadz ya, mohon izin banget kalau misalnya ini adalah banyak apa pertanyaan-pertanyaan yang salah, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya Mas Barabi. Pak, silakan. Baik, Bu Ai, jazakillah khair. Eh, apa bahasanya di grup semalam, nenek gaul ya apa? Nenda, nenek muda. Oh Nenda, nenek muda ya Nenda. Nenda nenek muda. Baik, Bu Ai, terkait pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya ketika ada pasangan suami istri yang bermasalah yang datang ke kita, gitu ya? Memang nggak ujuk-ujuk kita tawarkan tes, bukan. Ini itu kita kalau kita ujuk-ujuk nawarkan tes itu namanya kita jualan. Itu ada dua kemungkinan, kecewa atau berhasil. Tapi biasanya kecewa karena orang datang bukan tujuan untuk ambil sidik jari gitu ya. Nah, pertama memang kita mengobserv dulu apa yang sudah terjadi. Kalau saya tuh punya toolsnya Bu Ai. Nanti kalau Bu Ai mau saya bisa kasih. Tapi nggak bisa di apa namanya di WA, harus Bu Ai datang ke Medan gitu ya. Pas nanti di Medan nanti saya kasih kalau Bu Ai mau toolsnya. Nah, gini dia, pertama kita lakukan observasi, kita bicara sampai dia mengeluarkan, kita sebagai seorang pendengar ya, pertama kita coaching dulu. Baru setelah itu dia keluarkan semua unek-uneknya, terus, 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 ya kan? Baru kita berubah bentuk jadi seorang konselor, baru memberi nasihat.
Jangan kita nasihati dulu, gitu dia prinsip yang pertama. Kita coaching, kita seorang coach dulu, kita lebih banyak mendengar, kemudian setelah dia semakin nyaman, kemudian baru masuk, kita berubah menjadi konselor. Setelah kita menjadi konselor, kita masukkan apa namanya nasihat-nasihat yang saya sering bilang gini, ketika kita berhadapan dengan seseorang, tolong rendahkan dulu hati kita di hadapan Allah. Sehingga nanti kalimat yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang Allah titipkan. Sehingga masuk ke dalam hatinya. Nah gitu dia. Jadi kalau sudah masuk kalimat-kalimat nasihat itu, artinya memang kita sebagai seorang konsultan nggak boleh jauh dari Tuhan, itu maksud saya. Artinya apa yang kita keluarkan, kalau di dalam teko, sebuah teko isinya kopi, maka yang keluar juga akan kopi, nggak mungkin jadi teh. Begitu juga kita sebagai seorang konselor, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki diri kita dulu total, gitu. Setelah itu baru kemudian ketika dia berbicara dengan kita, secara tidak langsung itu magnet itu tarik menarik. Nah, setelah emosinya tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik dia apa namanya dengan dengar nasihat kita dia mungkin nangis, mungkin dia terkenang masa lalunya, emosinya naik. Nah, dalam ilmu apa namanya neurologi, eh, neo ya neuroscience disebutkan bahwa ketika pikiran kita apa namanya, ketika logika kita rendah, ketika emosi itu naik, logika itu akan turun. Nah, gitu dia. Logika itu akan turun. Artinya, di saat orang sedang mendengarkan nasihat, otak kita itu berada di gelombang theta. Kita akan bisa ngelihat seseorang itu berada di gelombang apa otaknya. Di gelombang beta kah? Di gelombang alpha kah? Di gelombang theta kah? Nah, biasanya orang akan mulai mendengar nasihat ketika kita berhasil menurunkan gelombang otaknya sampai ke theta, baru setelah itu nasihat kita masuk. Setelah itu baru kita tawarkan, Bu, saya punya tools, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini dia. Tapi Ibu, saya ambil sidik jarinya. Dia nggak akan tanya lagi berapa biayanya, Bu. Dia akan kasih jarinya, kemudian dia bilang berapa tesnya? Nggak mahal-mahal kok, Bu, 350.000. Sudah. Habis itu dia akan bilang setelah dia pulang, ini uang tesnya 350.000, biaya konsulnya berapa? Ikhlas hati aja. Akhirnya dia kasih gopek, jadi 8,5. Gitu kira-kira Bu Ai. Enak ya? Halo? Keren Enak Ustadz, tenan keren. Ustaz. Enak kan? Enak. Enak Saya tenan. ngerasain itu. Masya Allah. Gitu dia jadinya. Jadi saya minta kepada kawan-kawan yang sudah bergabung, jangan jualan, nanti antum lelah. Efeknya pada kekecewaan gitu loh. Nah, kita saja benahi diri kita, kemudian sambil setiap hari pipeline itu ada. Siapa yang mau dijumpain, siapa yang itu harus ada. Ikhtiar itu harus kuat, walaupun penentunya itu semua Allah, tapi wilayah kita ikhtiar. Nah, kemudian yang kedua, Bu Ai, terkait dengan yang kedua tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa Mas Parabi? Iya, Pak. Yang kedua tadi apa ya? Bu Ai tadi nanya. Pertanyaan Itu ya, Bu kedua Ai. terkait dengan membackup pola hubungan long distance marriage. Oh, Ada oke. yang kuat, ada yang tidak. Oke, baik. Nah, kita langsung saja ke tadi Bu Ai bilang kalau saya kata Bu Ai ya, kenapa Bu Ai bisa kuat dan kenapa Bu Ai bisa berjarak dengan suami tapi hubungan masih harmonis? Nah, itu secara apakah dengan pola 5 bahasa cinta ini bisa dibentuk? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa dibentuk dengan pola 5 bahasa cinta ini. Tapi yang pastinya orang-orang yang sudah naik makomnya atau naik level personalitinya, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Artinya, Bu Ai dan pasangan sering ikut ngaji, sering belajar, sering berbagi, itu secara tidak langsung makomnya naik dari personality, mental baik, moral baik, sehingga spiritual baik, gitu. Jadi tidak ada sebagian orang yang masih di tingkat personality, maka jarak jauh suami istri itu menjadi sebuah persoalan. Gitu berarti dia masih di wilayah personality. Semakin dia menggunakan bahasa cinta, kombinasi bahasa cinta itu,
Misalnya dia orang telunjuk, act of service, dia kombinasi dengan jari tengah atau physical touch, nah ini bisa gitu. Jadi memang sebenarnya 5 bahasa cinta ini adalah cara kita untuk mengkrit di awal. Tapi begitu personalnya naik, ke moralnya naik, mentalnya naik, spiritualnya baik, semuanya keren. Nah, gitu dia kira-kira. Jadi sudah tidak ada soalan lagi ketika spiritual itu sudah menjadi pegangan. Ya, sudah menjadi acuan hidup, itu sudah. Nah, maksud saya, tes dia ini adalah salah satu tools yang hari ini kita yakini itu akan menghantarkan kita pada sebuah wilayah yang sesungguhnya, yang mengantarkan kita pada proses bahagia. Tapi ini salah satu tools, bukan ini yang paling benar, gitu ya. Kita tidak usah membuat orang lain menjadi gerah, karena sudah ada yang gerah lewat gerakan kami di Medan, gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah menyinggung brand-brand lain, tapi yang kita lakukan adalah bergerak, dan alhamdulillah hari ini kawan-kawan Medan, mohon doa Bapak Ibu, kita sudah buat learning center, gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah tes, kita siapkan wadahnya untuk melakukan orang kiri apa bimbelnya, orang kanan apa bimbelnya, gitu. Itu Bu Ai, mungkin 2 jawaban yang sudah saya sampaikan Bu Ai, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ai, insya Allah. Saya kembalikan Ya, Mas syukuran Ustaz. Parabi. Baik, Syukuran Ustaz. jazakallah. Baik, terima kasih Bu Ai dan terima kasih Abu Aska yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya izin saya bacakan ya Pak, pertanyaan kedua dari Ibu Tiara di Sumedang. Ustadz, izin bertanya, kalau ada klien punya penyakit kronis, sudah berobat medis, belum sembuh juga. Kemudian Ibu Tiara sarankan untuk tes dia, sepertinya ada persoalan psikologi atau kejiwaan dalam dirinya. Apa bisa dengan treatment bahasa cinta? Oke, Kemudian pertanyaan lanjut ke pertanyaan kedua atau lanjut ketiga atau lu dijawab dulu? saya jawab dulu ya, Mas Parabi, nanti Baik, saya lupa. Oke. siapa? Apakah bisa ketika ada pasien kronis dengan menggunakan tes dia sebagai treatmentnya ini bahasa cinta? Jawabannya bisa, Bu. Tapi tidak serta-merta kita mengarahkan untuk melakukan tes dulu ya. Sama tekniknya sama kayak tadi. Kita bongkar dulu sampai dia sadari betul bahwa ternyata sumber dari penyakit kronisnya itu bukan makanan dan udara, tapi adalah penyakit hati yang dia tanam di dirinya atau di dalam kolbunya. Setelah dia betul-betul sadar bahwa itu menjadi sebuah kesalahan ketika dia tidak memaafkan, ketika dia kecewa panjang-panjang, ketika dia putus asa, sering mengeluh, itu akhirnya dia sadar bahwa apa namanya, yang menghantarkan penyakit fisik itu adalah penyakit-penyakit hati. Baru setelah dia sadar, baru kita treatment pakai bahasa cinta. Itu bisa. Itu bisa. Saya pernah lakukan ketika saya lupa sakit apa waktu itu, dengan dipeluk ya, dengan dipeluk. Oh, terakhir semalam itu ada yang sakit apa tuh? Endometrium. Tahu ya endometrium ya? Penebalan dinding rahim. Nah, itu alhamdulillah tidak jadi operasi, hanya dengan pola eh, apa namanya? Memberi ruang waktu. Apa tuh? Quality time. Tapi kombinasi bahasa cintanya. Gitu dia. Itu Mas Farabi, bisa diterapkan. Alhamdulillah bisa insya Allah. Tapi ingat, kita ini hanya selaku ini ya, bukan kita yang hebat. Maksudnya kita juga harus berbenah biar ilmunya nyambung, ketemu dia. Secara spiritual kita juga harus berbenah diri gitu kira-kira. Untuk ibu yang nanya. Itu Mas Baik, Farabi. baik, terima kasih Abu Aska atas jawabannya. Untuk Ibu Tiara, apakah ada tanggapan dahulu atau bagaimana? Oke, kita lanjut ya Pak. Pertanyaan ketiga dari Ibu Vivi. Ustadz, izin tanya. Kondisi saya seperti yang Ustadz jelaskan. Suami hadiah, sedangkan saya quality time. Bagaimana cara menjelaskan ke suami bahwa saya lebih butuh waktu berkualitas dibandingkan hadiah sebanyak apapun? Karena sering saya coba bicara baik-baik, tapi sering bertengkar. Kalau itu sih Pak intinya. Oke. Baik, kalau terkait, mohon maaf Bu Vivi, kalau terkait dengan yang ini sudah dilakukan. Kalau misalnya dengan kondisi apa namanya,
Ketika kita bicara dengan suami dan suami itu masih berada di serius ya, ketika dia sedang nonton, ketika dia sedang apa namanya, sedang beraktivitas dan kita menyampaikan itu, saya bisa garansi itu nggak akan masuk, Bu. Kapan masuknya? Pada saat dia sedang, mohon maaf, sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur, atau setelah dia qiyamul lail. Itu pertama ya. Kalau ibu mau sampaikan, tapi bukan itu yang harus dilakukan di awal. Yang harus dilakukan di awal, bagaimana kita berbenah dengan diri kita sendiri. Mohon maaf, dalam kitab Hikam, di dalam syarah Hikam itu disebutkan bahwa buah dari ketaatan yang kita lakukan, nggak apa-apa ya saya bahas ini ya. Nggak apa-apa kan ya? Iya, Kalau saya aman bahas Pak, ini. silakan. Nah, karena Gitu Ustaz. kalau di kami dikombinasi semua nih. Nah, dalam syarah Hikam disebutkan bahwa buah dari ketaatan itu adalah semua perilaku yang kemudian membuat Allah ridho, apapun bentuknya, baik itu mahdoh ataupun ghair mahdoh, itu akan menghasilkan buah. Salah satu buah dari ketaatan itu adalah eh, perkataan kita didengarkan oleh orang lain. Nah, itu dia. Poin nomor 6 dalam syarah hikam itu disebutkan buah dari ketaatan yang kita lakukan itu ada perkataan kita didengarkan. Artinya, kalau pertanyaan Ibu seperti ini, gimana cara saya menyampaikan agar suami saya itu bisa paham? Jangan sampaikan pakai logika akal. Ini bukan wilayah kita. Hati itu adalah wilayahnya Allah, Allah yang menguasainya, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas kedekatan kita sama Allah. Nah, setelah itu memberi nasihatnya baru pakai cara yang kedua yang saya sampaikan di awal tadi. Lihat momen mau tidur atau bangun tidur atau di saat kita lagi selesai sholat mungkin qiyamul lail bareng-bareng karena gelombang otak sedang berada di gelombang theta. Itu baru bisa masuk karena pikiran kritis sedang turun, kemudian seseorang sedang berada di gelombang theta, nasihat itu akan masuk ke pikiran bawah sadar dan naik menjadi pikiran sadar. Gitu dia kira-kira. Itu Mas Parabi. Baik Pak, Jadi untuk harus Ibu, dikombinasi dia semua ya, harus dikombinasi. benar-benar siapa? Jadi memang spiritual, kemudian keilmuan, dan cara komunikasi tadi ya Pak. Dan Oke, melihat ya momentum baik. seperti itu ya Pak. Ya, Oke Pak, karena kita pahami It- ya gelombang otak tadi gitu. paham tentang gelombang otak di kondisi theta tadi ya Pak. Ya. Baik, Ibu Vivi, apakah ada tanggapan dulu? Oke, sudah. Selanjutnya ada penanya nih Pak. Selanjutnya ada mau langsung ke pertanyaan keempat. Silakan Ibu Esa untuk bertanya. Ayo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kan saya tes beberapa anak yang jari tengah ya. Kan dia Oke. seimbang antara otak kiri kanannya ya. Beberapa anak yang jari tengah di sekolah saya itu anaknya mungkin harus tercukupi ya segalanya atau gimana, yang jari tengah itu sering beberapa anaknya jadi sering tantrum gitu, tapi saya udah deketin sedikit-sedikit karena mereka harus banyak bersosialisasi atau gimana ya, Oke. karena rata-rata yang si jari tengah, kalau yang jempol yang itu kan bahasa cintanya ke sini gitu, diikutin ya Ya. alhamdulillah ya qadarullah bisa gitu, tapi saya agak kesulitan sama yang jari tengah gitu. Oke, baik, Bunda. Bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Eh, ini ya, apa namanya, di slide awal-awal di workshop test dia itu ada yang namanya fenotip. Fenotip itu keadaan kita yang sekarang itu dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan serta genetik. Nah, tes dia ini kan menghasilkan genetik ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang tadi seperti yang Ibu sampaikan, apakah ada berdasarkan fasilitas gitu ya. Nah, benar sekali bahwa fasilitas yang diberikan orang tua, kemudian gaya belajar di rumah, kemudian gaya didikan lingkungan di rumahnya,
itu jelas akan membentuk pola anak-anak yang kita tes, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu juga harus mengobservasi orang tuanya sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi jangan kemudian kita hasil tes, terus kita lakukan treatment sendiri tanpa kita mengobservasi orang tuanya, nanti ini setengah jalan jadinya. Maka mohon izin sama orang tuanya. Saya sering kalau disuruh ngisi parenting, maka saya bilang yang tolong dihadirkan itu kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua yang mengharapkan kebaikan atau keberhasilan dari seorang anak, ternyata di rumah orang tua tidak melakukan pola yang sama dengan sekolah. Ini yang selalu miss, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau ada sedikit perbedaan dari hasil tes, ya, dari hasil tes orang tengah, telunjuk ataupun kelingking dengan karakter-karakter dasar yang seharusnya itu, tapi justru itu yang tidak muncul, maka kejar orang tuanya. Kejar orang tuanya, perhatikan gaya belajarnya di rumah macam mana, nah lingkungannya dia dengan siapa, itu Bu. Jadi ini bisa dilihat. Boleh silahkan lakukan treat meal masing-masing dengan pola bahasa cinta, silahkan. Tapi agar bisa lebih efektif dan kemudian tepat sasaran sehingga wilayah sesungguhnya itu kelihatan, berkoordinasilah dengan para orang tua agar tidak lelah. Nah, untungnya untuk para sekolah-sekolah atau yayasan yang ikut tes dia ini, pasti brandnya akan lebih naik. Kenapa? Karena ternyata sampai sedemikian kita meng-create bukan sekedar anak, tapi orang tua juga. Gitu kira-kira, Bu. Ya, terima kasih, Tad. Baik, Jazakallah. sama-sama. Afwan. Oke, Baik, Mas Farabi. iya Pak. Kita lanjut Pak ke penanya selanjutnya. Adakah yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu sekalian? Atau ingin menanggapi mungkin dari pernyataan eh, Abu Aska? Tadi ini Pak, izin saya mention kembali, Bu Vivi itu eh, menjawab yang tadi Bapak sampaikan sudah dilakukan, namun kadang masih sering bertengkar seperti itu. Oke. Oke, berarti yang harus dilakukan adalah pola terhadap diri sendiri dulu. Berarti gelombangnya belum sama, gitu loh. Artinya kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu belum bisa masuk ke pasangan atau ke anak kita. Itu karena itu. Coba kita merujuk ke tadi ya, Bu. Ya, mohon maaf Bu Pipi. Saya akan bertanya secara global. Gini dia. Ini ada hubungannya sih sebenarnya. Perilaku yang kita terima sehari-hari dengan orang terdekat ketika kita dikecewakan oleh anak, ketika kita dikecewakan oleh pasangan, coba perhatikan spion kita dulu. Pertama, spion kita sama siapa? Sama Tuhan, sama Allah. Kemudian perhatikan spion kita sama ayah kita, ibu kita, orang-orang di sekeliling kita. Coba perhatikan spionnya. Pasti kita akan temukan jawaban. Mohon maaf, kemarin ada case gini dia nanya sama saya. Abu Aska katanya. Dia bilang gini, dia sebutkan pernyataan. Saya sepertinya nggak cocok sama suami saya ini katanya. Kayaknya kami sering ribut gara-gara hal-hal kecil. Dia pun kayaknya nggak mendukung saya dan sering mengecewakan saya. Itu ya pertanyaan beliau. Dan lalu saya tanya, sudah berapa tahun ibu nikah? 5 tahun katanya. Saya bilang kelamaan ibu sadarnya. Saya bilang gitu ya. Kelamaan ibu sadarnya. Udah 5 tahun baru ternyata ini bukan nggak cocok jadi suamiku. Itu kelamaan. Nah, pertanyaan dasar ini saya tanyakan ke beliau. Apakah ini ada hubungannya? Saya nyatakan 95% ini ada hubungannya. Pertanyaan pertama, Bu, mohon maaf. Zuhur ibu jam berapa? Tepat waktu apa enggak? Dia tunduk, enggak jawab. Asar ibu, tepat waktu apa enggak? Dia tunduk. Artinya dia bilang enggak tepat waktu. Dan saya tanya gini, Bu, apakah ibu enggak mau dikecewakan suami ibu? Jawabannya enggak. Lantas kenapa ibu berani mengecewakan Tuhan? Ah, itu dia. Itu ya, sampai sejauh itu kita mengevaluasi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah Bunda, Bu Vivi, ketika Ibu sudah melakukan ketaatan itu dengan sempurna dan baik, mudah-mudahan tinggal menjaga kualitas sangkaan aja. Nah, ketika Ibu dia ada gini ya, ketika afirmasi sering kita sebutkan dalam diri, maka akan keluar menjadi vibrasi, gitu. Akan keluar menjadi vibrasi. Jadi kualitas-kualitas vibrasi yang muncul itu tergantung bagaimana inputan kita.
Nah, saya berharap kita bisa fokus pada diri kita sendiri dulu, gitu. Tapi nanti bolehlah kita lebih spesifik ya, mungkin karena ini Zoom secara secara apa global, sehingga saya tidak bisa menyampaikan yang detail-detail gitu loh, Bu. Nanti mudah-mudahan saya bisa main-main ke mana ya, ke Jawa atau ke Bandung gitu, insya Allah. Bukan main-main lah, kita buat pertemuan ya, insya Allah ya. Gitu. Baik, Abu Aska, ditunggu ke Jawanya, insya Allah. Amin. Oke, siap. Makasih banyak Ustadz. Jawaban dari Bu Vivi. Ya, terima kasih kembali Bu Vivi. Sama-sama, Bu Vivi. Baik, kita lanjutkan. Saya izin Abu Aska memberikan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik. Saya tunggu mungkin 1 menit ya. Yang ingin bertanya kembali, silahkan. Yang ingin bertanya lagi, maksudnya. Oke, Pak Tori dari Majalengka, silakan Pak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tori. Ya, Alhamdulillah sangat menarik sekali ya di malam ini. Yang saya jumpai di beberapa kesempatan ke belakang bahwa saya menemukan tadi ada seorang orang tua yang curhat suaminya. Ternyata di situ ada kejanggalan katanya ya. Kejanggalan di sini saya ngobrol gitu ya dengan suaminya. Ternyata ketika saya buka-buka ini ngerucut kepada gangguan kalau ini namanya NPD gitu loh. Gitu ya. Narsistik Iya, ya. narsistik ya gitu ya. Nah, saya saat itu eh, baru oh berarti ini ada bisa nggak ketika saya menjelaskan tentang karakter gitu ya, bahwa dengan adanya tes dia itu kan kita mengetahui tentang karakter gitu, bahasa cinta awalnya seperti itu, ternyata muncul tadi ada ini NPD. Nah, bisa nggak Pak gitu kalau misalkan ini bisa dites sama seperti itu. Nah, saya karena tadi adalah gangguan awalnya dia menceritakan bahwa ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan katanya gitu. Makanya saya juga jadi nggak nemuin yang istrinya gitu karena suaminya sudah berbicara seperti itu. Nah, apakah dengan misalnya peta tadi eh, Oke. solusinya dengan peta bisa bisa nggak tadi untuk memberikan tadi follow up untuk istrinya bagaimana dengan penyakit tadi NPD tadi apakah petanya dibawa kemana atau seperti apa itu? Iya. Itu Oke, yang pertama. baik Pak Kemudian Tori. satu dulu ya, satu. Ya. Nggak apa-apa Pak Tori sekali ya. Ya, kemudian yang kedua, yang kedua tadi karena kita sudah tadi kan secara ilmu kan menjadikan eh, Mbak dari tes D itu kan adalah konsultannya tadi betul ya. Konsultan berarti kan setiap ada permasalahan seolah-olah kan kita harus bisa mengkomunikasikannya gitu. Nah, seperti hanya tadi bahwa bahwa Abu Asa tadi udah oh ini masuk kepada apa ke alfa, kemudian ke beta. Nah, sementara kan kami belum mengetahui seperti itu, kan gitu. Nah, Oke. apakah misalnya yang perlu kami pelajari biar tadi kan lebih lebih powernya lebih muncul. Oh, tadi kan berarti kan ke arah di Al-Hikam tadi kan setiap kali kita berbuat, maka disitulah akan mendapatkan apa yang telah kita perbuat begitu ya atau misalnya Sebuah tadi ketaatan. Ya. ketepatan gitu ya. Nah itu kan salah Ya. satunya berarti kan setiap konsultan berarti mengarah nanti kan ada pelatihan yang lebih lebih ini biar nanti kan tes dia itu membooming gitu ya. Iya, iya. Yang membooming di antara tadi di antara saudara-saudara kita yang sama seperti ini. Yang perbedaannya kita kan tadi bukan hanya kecuan, berarti kan membantu. Salah satunya berarti kan kita membantu, akhirnya kan dari pembantuan itulah kan dia mengikuti apa yang telah kita bantukan.
Mungkin itu tadi. Iya, baik, baik. Oke, oke itu Pak Tori. Ya, Ustaz, sementara itu dulu Ustaz. Berarti dua dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya jawab yang kedua dulu nih Pak. Pertama, terkait dengan saya sebenarnya belajar juga dari Abu Umar, kemudian Ustadz Gojel, dan ketua-ketua yang lain lah. Kalau bahasa di Medan itu ketua-ketua gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat terkait dengan yang Bapak Ibu ucapkan itu base your life. Nah, saya mengambil justru itu yang saya tekankan di cabang kami di Medan ketika ada kalimat life itu berarti literasi dibanyain gitu loh. Ini kerennya tes dia itu dia tidak menolak keilmuan yang lain sehingga kami memahami bahwa semua ilmu yang kemudian muncul itu beririsan dengan tes dia ini gitu sehingga kita membuka peluang dan membuka diri untuk belajar literasi-literasi yang lain gitu Pak. Kalau kita sambungin ke tauhid dia nyambung, kita sambungin ke psikologi dia nyambung, apalagi kita sambungin ke medis dia nyambung gitu. Artinya memang base your life itu sudah menjadi pakaian kita nih para konsultan tes dia. Literasi banyakin, dengan itu value kita akan naik gitu dia. Baru kita bisa ngecas orang lagi gitu. Jangankan kita, orang pun bisa kita cas. Kalau literasi kita sempurna, kemudian value kita pasti naik gitu kira-kira. Dan kemudian yang pertama tadi pertanyaan terkait NPD, apakah ya kadang-kadang kita sudah dipatahkan duluan, ini nggak bisa sembuh. Ya sudah, akhirnya pikiran itu mengubah kita mengubah nasib kita jadi bahagia atau enggak. Kalau dia katakan nggak bisa sembuh, ya tidak akan bisa sembuh karena pikiranmu adalah takdirmu gitu dia Pak. Jadi sebenarnya NPD ini adalah sebuah karakter atau penyakit yang tidak datang begitu saja. Ada pola asuh, bisa jadi inner child gitu ya. Nah kita ini nggak bisa, kalau saya ya Pak, saya tidak bisa menyempurnakan konsultasi itu dalam kurun waktu 1 jam. Nggak bisa. Kalau terkait dengan sudah mulai NPD atau narsistik panic attack atau anxiety gitu ya, itu nggak bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 1 jam. Dia harus betul-betul mengobservasinya. Bahkan, mohon maaf kalau kawan-kawan di sini kan pakai ilmu apa namanya itu ya, Ustadz guru saya juga sih, Ustadz Nasrullah. Nah kadang-kadang sampai dia itu saya garpu tala dulu. Nah, itulah saking luasnya tes dia ini bisa beririsan dengan literasi apapun. Sampai saya garpu talak. Nah, saya temukan ketika itu ada seorang ibu yang dia sudah 3 tahun bukan bukan anak-anak aja punya speed delay ya. Ternyata ada orang tua yang usianya sudah 50-an, dia kalau ngomong itu lama kali baru nyambung. Nah, akhirnya karena informasi tidak saya dapatkan, gitu ya, dan dia di rumah pun sudah mulai agak melamun dan seterusnya, artinya mental dan jiwanya sudah kena. Lalu apa yang saya lakukan? Karena saya buntu, tidak ada apa yang bisa saya lakukan, maka saya tanya ke langit. Jawabannya adalah eh, Garbutala. Setelah saya Garbutala, baru di situ terbongkar semuanya, Pak. Kenapa dia penyebabnya akhirnya eh, ayat itu menyebutkan, mohon maaf ya, saya sebutkan karena beliau seorang ASN dulunya, kemudian dipecat gara-gara ada sesuatu. Tapi saya belum dapatkan informasi itu. Setelah di Garbutala, ayat itu menyebutkan jangan jual ayat-ayat kami dengan murah, gitu kan? Nah, saya tanya langsung, mulut saya ini keceplosan ngomong, mohon maaf, ibu ada ngambil yang bukan hak dia. Baru di situ keluarganya bercerita begini, 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 begini. Nah, jadi maksud saya untuk mengatasi orang yang berpenyakit mental itu, NPD dan kawan-kawannya, kita nggak bisa sebentar, harus benar-benar mengobservasi satu demi satu. Nanti sesekali kita boleh bahas toolnya itu, nanti kita boleh share lah insya Allah untuk apa namanya kebermanfaatan tes dia nasional ya insya Allah. Gitu kira-kira Pak Tori. Ya, siap, Ustaz. Baik, terima kasih ya Bu Aska yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Tori. Mudah-mudahan bisa diterima ya Pak dan bisa diaplikasikan, dimanfaatkan. Baik, selanjutnya ada Pak Hadi dari Medan.
Silakan Fadi untuk bertanya. Ustaz Japri aja Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Abu Aska kapan? Waalaikumsalam Ustaz Hadi. Ya, Ustaz. Masya Allah, rindu sama antum nih. Ketemunya di Zoom. Masya Allah. Sehari nggak ketemu ya. Baik, gini Ustaz, ada pertanyaan yang mungkin Iya. sederhana aja. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa apa yang kita lakukan dengan tes dia ini eh, adalah ingin memberikan solusi ya dari permasalahan kehidupan kita secara umum dan orang terutama dari kita dulu dan orang-orang yang berada di sekeliling kita gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya muncul kadang teknologi dan kemudian ilmu pengetahuan yang high tech gitu ya. Terkadang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang mungkin punya ekonomi yang relatif lebih membutuhkan budget di pos-pos yang lain daripada tes dia ini. Sehingga terkadang kita pun mau lebih lanjut berjalan itu gimana sebagai konsultan gitu kan. Ya kalau misalnya voucher lebih ya insya Allah bisa sedekah gitu ya. Tapi untuk 1, 2 oke. Tapi kalau sudah banyak itu kan agak repot Ustaz. Gitu. Sedangkan kita ingin itu lebih memberikan manfaat. Nah gitu. Jadi maksud saya penjelasan-penjelasan di luar hal-hal yang berkaitan di sekitaran tes dia ini, apakah juga mungkin bisa kita sampaikan tanpa kemudian kita melakukan sidik jari gitu. Ini itu Ustaz. Oke. Oke. Baik Ustaz. Itu aja Ustaz. Itulah bedanya kita tes dia ini dengan tes psikologi Ustaz. Mungkin kawan-kawan pernah melakukan psikotes ya. Psikotes itu hasilnya akan berbeda ketika antum saat kenyang sama saat lapar tuh beda hasilnya. Saat ada duit sama saat nggak ada duit itu beda hasilnya. Tapi kalau tes dia atau tes sidik jari ini, itu mau dalam keadaan apapun, keadaan marah, keadaan kenyang, keadaan lapar, nggak ada duit, hasilnya akan sama. Karena yang diambil adalah genetik. Nah, genetik ini hanya bisa diambil dari DNA atau dari iris atau sidik jari. Dan yang termurah, toolsnya adalah sidik jari. Gitu, Ustaz. Jadi memang mudah-mudahan semangat berbagi kita luar biasa di tes dia ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai melotot-melotot mata orang sebelah nengok gerakan charity-nya tes dia, ya kan? Nah, gitu. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan-kebijakan sosial lah yang diberikan pusat. Mungkin itu bisa dibahas di malam Kamis ya, dengan ketua-ketua kita nanti, insya Allah ada Ustadz Gozel dan lain-lain, ada Abu Umar dan lain-lain. Gitu, Ustadz Hadi. Mudah-mudahan nanti ada ini ya. Tapi ada satu pertanyaan besar, kenapa kita harus nolong orang gitu tadi Ustaz Hadi? Jawabannya karena kita adalah orang yang bermasalah. Allah menyebutkan intan surullah yansurkum, kau tolong agama aku tolong hidupmu. Cukup itu saja yang menjadi tujuan kita, selesai insya Allah. Allah bereskan gitu kira-kira. Gitu Ustaz Hadi, nanti kita bisa sharing lagi. Baik Ustaz, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Afwan. Ustaz Abu, kapan nih bisa dibuat workshop? Nanti kita koordinasi ke Abu Umar ya, atau Ustadz Gozel terkait dengan mental health di Jakarta gitu. Baik, terima kasih Abu Aska yang sudah menjawab pertanyaan dari konsultan kita. Baik Pak, kita sudah di penghujung acara. Ini dari Bu Ai, boleh menambahkan literasi Ustadz Abu? Ini maksudnya apa nih Bu Ai? Ibu mau Boleh berbagi menambahkan. literasi? Tahu Ya, bagaimana? silahkan menambahkan literasi untuk diri masing-masing. Benar sekali. Oke, mantap. Benar ya Bapak, Ibu sekalian, kita jadi sama-sama untuk berbenah gitu ya, untuk meningkatkan literasi supaya value kita naik dan kita bisa empowerment ya, bisa berdaya dan memberdayakan orang lain, insya Allah. Baik, Abu Aska sebagai di penghujung acara, mungkin bisa diberikan closing statement. Gitu, boleh kepada Abu Aska untuk menyampaikan closing statement. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan muliakan,
founder serta pengurus pusat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi wasilah dan cara kita merayu Allah agar Allah mudahkan semua kehidupan kita dan kemudian Allah ridho tentunya sampai kemudian Allah menjemput kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Satu, jangan terlalu lelah. Ini yang ingin saya sampaikan. Jangan terlalu lelah. Dunia ini cuma ece-ece. Seriuskan saja urusan akhirat. Dunia ini pasti akan tunduk dan takut sama kita. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, dia bilang, istirahatkan dirimu dari urusan yang Allah sudah mengaturnya. Tak perlu kau ikut campur urusan yang sudah diatur sama Allah. Kerjakan yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah ikhtiar, hasil bukan wilayah kita. Maka tetap gantungkan atau sediakan ruang ikhlas di dalam hati kita agar kita tidak sering menjadi orang yang kecewa. Barakallahu fikum. Cukup, Mas Farabi. Demikian ya Bapak Ibu dari saya. Syukron jazakallah khair. Abu, Ya, sama-sama. Pak ditunggu nanti Iman. di Jakarta, Abu. Insya Allah Pak Iman. Amin, amin. Mana Mas Siap, Farabi ini? siap ngawanin, siap menemani Abu Aska nanti ke Jakarta. Baik, siap. Amin, amin, amin. Bu Ai, Langsung jangan aja pulang ke dulu. Jakarta, Ustaz. Bu Iya, Ai, betul, sana cocok. dulu. Jadi Iya, saya nunggu Desi, Abu disambut ya. Aska. Siap. Serius nih, saya masih lama di Jakarta. Asik. Insya Allah. Insya Allah. Semua di sini ya, Bu. Insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, Bapak Ibu Afwan, sekalian, sama-sama. izin saya ganti device karena terkendala di laptop. Saya izin menutup kegiatan webinar kita malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Mari kita istighfar, astagfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Doa fakaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz, mohon izin ya Selamat malam. semuanya. Mohon izin Ustaz ya kan semua Bapak Ibu. Ya. Jazakallah khair. Jazakumullah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Farabi. Mas Farabi.